Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi DPIB yang Bapak banggakan. Kembali lagi dalam video pembelajaran untuk mata pelajaran konstruksi jalan jembatan. Untuk materi kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai spesifikasi jembatan. Sebelum kita masuk materi, Bapak akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran dari materi spesifikasi jembatan kali ini. Yaitu ialah, yang pertama, siswa dapat menjelaskan spesifikasi jembatan. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan bagian-bagian dari struktur jembatan. Yang ketiga, siswa dapat menerapkan spesifikasi jembatan tersebut pada gambar kerja jembatan. Selanjutnya, materi pembelajaran yang akan dibahas dalam video kali ini meliputi spesifikasi jembatan, bagian-bagian dari struktur jembatan, spesifikasi material penyusun jembatan, dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi jembatan. Sebelum itu, sambil mengingat kembali mengenai klasifikasi jembatan, di sini ada 4 gambar ataupun foto mengenai struktur jembatan berdasarkan material penyusunnya. Ada jembatan rangka baja, jembatan kabel gantung, lalu ada jembatan beton dan juga jembatan kayu. Tapi sebelum itu, dari beberapa gambar klasifikasi jembatan di samping ini, muncul pertanyaan, apakah tiap jembatan ini memiliki spesifikasi yang sama? Apakah tiap struktur jembatan tersebut mampu menahan beban muatan yang sama? Dan apakah tahapan proses pelaksanaan tiap jembatan ini sama? Jawabannya kita temui di dalam materi kali ini. Namun sebelum itu, Bapak akan menjelaskan dulu mengenai spesifikasi jembatan. Sebelum menjelaskan apa itu spesifikasi jembatan, kita harus mengetahui dahulu arti dari kata spesifikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, spesifikasi dapat diartikan yaitu proses, cara, rincian tentang rencana, proposal, dan sebagainya. Dari makna tersebut, kita bisa menarik kesimpulan bahwa spesifikasi jembatan ialah suatu tentang proses, cara, rincian bagian-bagian struktur, material yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi jembatan. Yang pertama, mengenai bagian-bagian struktur jembatan. Struktur jembatan sendiri terbagi atas 3 bagian. Dari mulai bangunan atas atau upper struktur, terdiri atas plat lantai, gelagar, cross beam, dan juga landasan. Lalu bangunan bawahnya atau lower struktur, terdiri atas kepala pilar, dan juga pile cap. Dan yang paling bawah ialah pondasi atau foundation. Pondasi untuk jembatan berupa pondasi telapak, sumuran, tiang pancang, dan bor pile. Selanjutnya ini adalah ilustrasi struktur jembatan. Di sini ada ilustrasi gambar jembatan dengan nomor-nomor yang telah Bapak tentukan di sini. Yang pertama ialah 1. Bangunan atas atau plat lantai jembatan dan gelagar jembatan. Untuk nomor 2 ialah landasan jembatan. Untuk nomor 3 ialah pilar jembatan. Untuk nomor 4 ialah pondasi jembatan. Untuk nomor 5 ialah oprik jembatan. Dan yang keenam adalah abutment atau dinding penahan tanah, atau biasa kita sebut kepala jembatan. Untuk struktur pertama yang akan Bapak jelaskan adalah
tentang bangunan atas jembatan. Di sini yang pertama ialah plat lantai. Plat lantai sendiri merupakan komponen jembatan yang memiliki fungsi utama untuk mendistribusikan beban sepanjang potongan melintang jembatan. Yang kedua ialah gelagar. Gelagar sendiri merupakan struktur sederhana dan umum digunakan yang terdiri dari slab lantai atau floor slab, gelagar atau girder, dan penahan atau bearing yang berfungsi mendukung dan menyalurkan beban gravitasi ke substruktur. Dan yang selanjutnya ialah landasan jembatan. Adalah suatu bagian ujung dari suatu bangunan atas jembatan yang berfungsi menyalurkan gaya-gaya reaksi dari bangunan atas ke bangunan bawah. Di sini adalah ilustrasi gambar untuk bangunan atas jembatan berdasarkan klasifikasi jembatan. Yang pertama ialah jembatan flat atau slab bridge menggunakan bangunan struktur atas jembatan yaitu beton biasa. Lalu untuk gelagar, yang pertama adalah gelagar kayu, yang kedua adalah gelagar beton biasa. Kita bisa menggunakan struktur atas jembatannya menggunakan cast in place berupa balok T dan balok box. Dan untuk fabrikasi menggunakan balok N atau balok C. Lalu selanjutnya adalah gelagar komposit, yaitu adalah gelagar baja plus lantai beton. Lalu gelagar baja dan lantai kayu, dan juga beton pratekan. Untuk beton pratekan, struktur atasnya berupa pretension dan post tension. Untuk pretension, struktur atas menggunakan plat slab unit, balok H, balok T, box, dan beam unit. Untuk post tension, kita menggunakan plat slab unit, balok H, balok T terbalik, box, balok girder, dan juga beam unit. Nah, untuk bangunan atas jembatan rangka itu berupa kayu, beton, dan baja. Untuk bangunan atas jembatan pelengkung atau arch, yaitu kayu, beton biasa, beton pratekan, baja, dan pasangan batu. Serta untuk bangunan atas jembatan kabel menggunakan kabel penggantung. Selanjutnya adalah bangunan bawah jembatan. Bangunan bawah jembatan terdiri atas kepala pilar, yaitu adalah bagian dari pilar jembatan yang memiliki fungsi sebagai pemikul ujung perletakan jembatan antara girder atau gelagar dan bearing atau penahan sebagai dampalan girder ke pierhead atau kepala jembatan, kepala pilar. Selanjutnya ialah pilar itu sendiri, yaitu bangunan bawah yang terletak di antara kedua kepala jembatan yang berfungsi sebagai pemikul seluruh beban pada ujung-ujung bentang dan gaya-gaya lainnya serta melimpahkannya ke fondasi. Lalu ada pile cap. Pile cap sendiri merupakan suatu cara untuk mengikat fondasi sebelum didirikan kolom di bagian atasnya. Pile cap ini bertujuan agar lokasi kolom benar-benar berada di titik pusat fondasi sehingga tidak menyebabkan eksentrisitas atau melenceng dari pusat orbit yang dapat menyebabkan beban tambahan pada fondasi. Ini adalah ilustrasi bagian-bagian dari pilar jembatan. Bagian atas ialah kepala pilar, bagian tengah ialah pilar itu sendiri, dan yang bagian bawah adalah pile cap. Selanjutnya ini adalah fondasi jembatan. Di sini ada tabel yang berisikan ilustrasi jembatan dan deskripsinya.
Untuk pondasi jembatan, ada 3 jenis pondasi yang digunakan untuk pondasi jembatan. Yang pertama ialah pondasi langsung, adalah pondasi yang langsung berdiri pada tanah yang keras tanpa melalui perantara tiang atau sumuran. Pondasi langsung umumnya berupa pondasi plat setempat atau pondasi plat menerus. Dasar pondasi umumnya tidak terlalu dalam, sehingga kemungkinan untuk tergerus arus sungai sangat besar. Yang kedua ialah pondasi dangkal. Pondasi dangkal adalah pondasi yang kedalaman maksimumnya 5 meter di bawah permukaan tanah. Pondasi ini berupa pondasi telapak dan pondasi sumuran dangkal. Pondasi dangkal ini hanya mengandalkan daya dukung tanah dasar sebagai kemampuannya dalam menahan beban kepala jembatan dan pilar. Dan yang ketiga ialah pondasi telapak, adalah pondasi dangkal yang plat pondasinya langsung berhubungan dengan tanah pendukungnya. Pondasi ini umumnya dibuat dengan kedalaman tidak lebih dari 5 meter, dengan perbandingan antara dalam dan lebar pondasi tidak lebih dari 1 meter. Pondasi telapak dapat dibuat persegi ataupun bulat. Selanjutnya ini adalah ilustrasi pondasi yang digunakan dengan kedalaman tertentu. Di sini ada 2. Pertama adalah pondasi dangkal dengan kedalaman kurang dari 5 meter, dan pondasi yang digunakan adalah pondasi langsung untuk kedalaman kurang dari 1 meter dan pondasi sumuran dengan kedalaman lebih dari 1 meter dan kurang dari 5 meter. Lalu ada pondasi dalam dengan kedalaman lebih dari 5 meter. Pondasi yang digunakan ialah pondasi dalam, pondasi tiang bor, dan pondasi tiang pancang. Selanjutnya ialah kriteria pemilihan tipe pondasi. Yang pertama adalah keadaan tanah pondasi, batasan-batasan akibat konstruksi di atasnya, batasan-batasan kondisi lingkungan, waktu dan biaya pekerjaan. Lalu selanjutnya adalah kriteria pemilihan tipe pondasi dengan memperhatikan posisi kedalaman tanah keras. Di sini ada tabel keterangan. Kedalaman tanah keras 2-3 meter, tipe pondasi yang digunakan ialah pondasi telapak dan pondasi sumuran atau kaisen tertutup. Untuk kedalaman tanah keras 10 meter, tipe pondasi yang digunakan ialah pondasi tiang kayu. Untuk kedalaman tanah keras 20 meter, tipe pondasi yang digunakan yang pancang, beton ataupun baja, yang bor atau bor pile, dan kaisen terbuka. Untuk kedalaman tanah keras 30 meter, tipe pondasi yang digunakan yang pancang baja, yang bor, dan kaisen terbuka. Dan untuk kedalaman tanah keras lebih dari 40 meter, tipe pondasi yang digunakan ialah tiang pancang baja dan tiang bor. Lalu ini adalah tahap pelaksanaan konstruksi jembatan. Yang pertama ialah pekerjaan pondasi, lalu pekerjaan pembuatan kepala jembatan atau abutmen, lalu pekerjaan pilecat pilar jembatan, lalu pekerjaan konstruksi pilar jembatan, konstruksi kepala pilar jembatan, konstruksi landasan jembatan, konstruksi pemasangan gelagar memanjang jembatan, konstruksi pemasangan gelagar melintang jembatan, konstruksi pemasangan plat lantai jembatan, dan yang terakhir adalah konstruksi pemasangan pagar pengaman jembatan. Kesimpulan dari materi yang telah disampaikan ialah spesifikasi jembatan merupakan komponen penyusun sebuah konstruksi jembatan yang direncanakan berdasarkan kriteria-kriteria perancangan, seperti beban muatan, kondisi tanah dasar, lingkungan sekitar, arus aliran sungai apabila melewati sungai, serta SDM atau sumber daya manusia dan SDA yang ada.
atau sumber daya alam yang ada. Di sini ada sedikit kata-kata mutiara yang akan Bapak sampaikan dari Benjamin Franklin yang berbunyi, "Tell me and I forget, teach me and I remember, inform me and I learn." Yang artinya ialah, beritahu aku dan aku lupa, ajari aku dan aku akan mengingatnya, libatkan aku dan aku akan mempelajarinya. Oke, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu kalian mengenai spesifikasi jembatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.